Haleluya, haleluya, Shalom Aleichem B'Shem HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Hamaget, setelah kita melihat bagaimana ada seorang ustadz yang kentutin Alkitab ditaruh di pantatnya saudara, saya jadi berpikir ya, sangat sayang sekali, kasihan sekali ya, bagaimana keadaan dia setelah dia buat video di mana Alkitab ditaruh di pantatnya. Apakah dia tidak berpikir mengenai saudara-saudara dia, keluarganya ya, bahkan ya orang-orang di sekitar dia lah yang masih beragama Kristen? Bagaimana perasaan mereka ketika melihat saudaranya melakukan hal yang begitu keji? Tidak ada adab sedikit pun. Makanya perlu sekali seseorang itu belajar tentang adab, budi pekerti. Dan di dalam iman si mukallaf yang menempatkan, menaruh dan meletakkan Alkitab di pantatnya, itu dikatakan Bapak Ibu, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu bagian daripada ilmu. Bahkan sebagian alim ulama berkata, adab bukan saja bagian daripada ilmu, tetapi adab itu di atas daripada ilmu. Betapa pentingnya adab, budi pekerti. Nah, kalau Alkitab saudara sudah jelas sekali bagaimana Alkitab mengajarkan kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita harus mencerminkan karakter Hamasiah, karakter Kristus, karakter yang mengedepankan kasih, karakter yang lemah lembut, karakter yang rendah hati. Maka Alkitab berkata, kamu dikenal dari buahnya, dari tutur katanya, dari tingkah lakunya, dari perbuatannya, dari kehidupannya sehari-hari. Nah saudaraku, saya teringat di dalam 2 Petrus 3, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Akan tampil para penghina saudara. Kita melihat di media sosial di 2023 ini, ada seorang mukallaf yang dulunya dia di dalam kekristenan mengajarkan kasih, mengedepankan kasih. Kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu dan doakan mereka. Begitu dia meninggalkan kekristenan, kasih itu sudah tidak ada lagi. Di mana dalam Alkitab jelas sekali kasih itu lemah lembut, kasih itu panjang sabar, dia tidak pendendam, dia tidak cemburu, dia tidak pemarah, dan dia tidak menyimpan amarah. Begitu dia meninggalkan kekristenan, hilang semuanya. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada lagi di dalam hati seseorang. Ketika Roh Kudus tidak ada lagi di hati seseorang, di dalam pikiran seseorang, maka hidup orang itu tidak lagi dipimpin oleh kuasa Ruach HaKudes, tetapi hidupnya dipimpin oleh hawa nafsunya. Maka kita melihat orang suka marah, ya, pendendam, suka menghina, caci maki, pencemooh, segala macam. Kenapa? Karena hidup dipimpin oleh nafsunya saudara, bukan dipimpin oleh kuasa Ruach HaKudes. Nah, maka kita perlu sekali tinggal di dalam firman, agar firman meluruskan kita, agar firman menuntun kita dari hari ke hari, agar firman menerangi langkah kita, agar firman menjaga lidah, tutur kata, bibir kita saudara, sehingga kita tidak salah dalam berucap, kita tidak salah dalam bertindak, dan kita tidak salah dalam perilaku kita kehidupan sehari-hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bila kehidupan kita menjengkelkan, suka menghina, menghasut, mengolok-ngolok kitab orang lain,
maka Tuhan tidak dipermuliakan di situ. Tuhan justru dihina. Lihat Tuhannya orang Kristen. Itu akan orang katakan, lihat Tuhannya orang Kristen, bagaimana dia itu setelah menyembah Tuhannya orang Kristen. Nah, orang akan melihat ke arah sana, Bapak Ibu. Tetapi setelah kita mengenal Kristus, mengenal Hamasiah, hidup kita semakin terarah, tutur kata kita semakin lembut, ya, kita semakin menunjukkan kasih, kita rendah hati, kita junjung tinggikan adab, budi pekerti. Orang akan bertanya juga, lihat, setelah dia menjadi orang Kristen, luar biasa dia. Hidupnya penuh dengan kasih. Dampak positif yang luar biasa yang ada pada dia. Enak ya ternyata setelah menjadi orang Kristen. Tapi saudara melihat bagaimana orang-orang di media sosial setelah meninggalkan kekristenan, bisa dilihat Bapak Ibu, ya, caci maki, hinaan, menghina imannya yang lama, mencaci maki imannya yang lama. Kenapa? Roh Kudus sudah tidak ada lagi. Dan itu sudah tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Akan tampil para penghina-penghina, saudaraku. Ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu telah tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini banyak orang bertanya, mana Tuhanmu? Aku akan menentang Yesusmu. Mana dia? Suruh dia datang. Masih begini-begini aja dari zaman dulu sampai 2023. Kamu bilang Yesusmu datang. Kamu bilang bla 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 bla. Buktinya mana? Ini pencemooh, pengejek, Bapak Ibu. Dan itu sudah tertulis, di mana ayat firman Tuhan itu mengingatkan kita di tahun 2023 ini agar kita jangan menjauhkan diri kita dengan kumpulan orang-orang beribadah, dengan saudara-saudara seiman, supaya kita tidak jauh dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Maka firman Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita selalu tinggal di dalam firman Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu, bagaimana si mukallaf itu? Alkitab ditaruh di pantatnya, saudara, dan dia menantang Yesus. Sangat kita sayangkan, seandainya itu benar-benar terjadi, apa yang akan dialami oleh keluarga? Keluarga yang menanggung malu, saudara. Ya, keluarga yang menanggung malu. Masih ada keluarga dia yang Kristen, saudara, banyak. Itu apa yang ketika mereka melihat video dia, dikentutinnya Alkitab, apa kata keluarga? Pasti mereka tepuk jidat. Seandainya di dunia dia tidak dapatkan, maka di akhirat nanti dia akan sujud, saudara. Dia akan sujud di hadapan Tuhan, di hadapan Hakim yang Maha Adil. Ketika diperlihatkan, dipertontonkan segala sesuatu yang dia lakukan masa di dunia ini, ejekan dia, hinaan dia, dia kentut Alkitab akan diperlihatkan, dia tidak akan sanggup melihat setiap apa yang pernah dia hina tentang kekristenan. Setiap apa yang dia lakukan masa di dunia ini, dia tidak akan sanggup melihat nantinya ketika dipertontonkan oleh Tuhan, ketika Tuhan memperlihatkan. Maka Hakim yang adil akan berkata, lihat, inilah yang kamu lakukan. Kamu suka menghina iman kekristenan, kamu suka menghina Alkitab, kamu menentang azabku, ya. Ini loh, sekarang datang. Masa di dunia kasihku masih besar, kununjukkan kepada kamu supaya kamu bertobat. Ternyata kamu tidak bertobat. Sekarang kamu pertanggungjawabkan setiap apa yang kamu lakukan masa di dunia ini. Nanti si mukallaf itu, Bapak Ibu, dia akan sujud, dia menangis, dia meratap, meraung-raung, dia akan memohon belas kasihan Tuhan. Tetapi waktunya sudah selesai, waktunya sudah terlambat, sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat, karena masa pertobatan itu adanya di dunia, bukan di akhirat. Nanti masa pertobatan, tidak ada lagi masa pertobatan di sana. Maka selama nafas masih ada, belum meninggal dunia, masih ada kesempatan untuk bertobat. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akui kesalahan, akui dosa, akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka diselamatkan. Ya, sekali lagi, nanti dia akan sujud di hadapan Hakim yang Maha Adil. Dia akan minta supaya diizinkan untuk turun ke dunia, untuk kembali ke dunia sebentar saja. Dia akan terjadilah tawar-menawar dengan Hakim yang Maha Adil. Tuhan, di situ ada saudaraku,
di situ ada anakku, di situ ada iniku, di situ ada teman sahabat karibku. Tolong Tuhan, jangan sampai mereka merana seperti aku. Aku ingin kasih tahu mereka bahwa Engkau benar-benar ada, Engkau benar-benar hakim yang maha adil, Engkau benar-benar nyata adanya, Engkau benar-benar firman Tuhan yang telah menjadi manusia, Engkau benar-benar Yesus HaMasyiah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Waktunya sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu. Maka terjadilah penyesalan demi penyesalan, sampai akhirnya dia sendiri nanti akan nyemplung ke neraka. Tuhan tidak akan melempar seseorang ke neraka, tidak akan. Orang itu sendiri nantinya yang akan masuk neraka. Bukan Tuhan yang ambil dia dicampakkan ke neraka, enggak. Kaki sendiri yang akan melangkah tanpa ada yang membimbing. Kenapa? Karena tidak mungkin dia masuk surga. Kaki itu tahu, tangan tahu, semuanya bisa berbicara tanpa ada yang bisa menahan. Ketika tangan melangkah, kaki melangkah, tangan bergerak, anggota tubuh lain tidak bisa berkata apapun. Dia sendiri nanti akan nyemplung ke neraka. Nah, apa yang terjadi di neraka? Pertobatan sudah tidak ada lagi. Di situ tempat tersiksanya orang-orang berdosa, tersiksanya para pencemooh, tersiksanya para penghina. Nah, ini sangat kita sayangkan. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah bosan-bosan menyampaikan satu firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus HaMasyiah. Ayo, sudahkah saudara percaya kepada Dia? Di tahun 2023 ini, bulan Januari, saudara berikan diri untuk membuka hati dan pikiran saudara dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara akan diselamatkan. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus HaMasyiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukungan doa dan bawa Habaget dalam doa syafaan saudara, agar orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Mereka bisa menerima Adonai Yesus HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mau mengakui Dia sebagai Elohim yang hidup. Terima kasih.